Untuk para atlet di seluruh perguruan, termasuk seluruh Indonesia juga, teruslah berlatih, teruslah berdoa, dan tetap semangat karena menjadi juara tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ngapain kita bentrok di jalan, mending kita bentrok di gelanggang. Berprestasi, bisa dapat komisi juga. Bener. Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Amin Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke, dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh salah seorang Sri Kandi dari perguruan Walet Hitam, namanya Mbak Nawal, bener ya? Iya. Jadi Mbak Nawal ini adalah atlet yang sudah muncer di IPSI Sumeneb. Bahkan terakhir Mbak Nawal ini mengalahkan atlet unggulan IPSI Sumeneb. Monggo sebelumnya Mbak Nawal untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Konita Holidia. Saya lahir Sumeneb dan alamat rumah saya di Ganding, Sumeneb. Terima kasih Mbak Nawal. Jadi sekali lagi Mbak Nawal ini adalah atlet tanding ya, dan sudah ikut pertandingan kemana-mana. Bahkan pernah ikut pertandingan Prabowo Cup. Iya. Nah, benar, di Jakarta. Dapat juara waktu itu ya? Iya, dapat juara 3. Juara 3, benar. Pertama langsung kita tanyakan, Mbak Nawal itu dulu pertama kali ikut latihan Walet Hitam itu kapan? Waktu kelas 6 SD. Kelas 6 SD sudah ikut latihan Walet Hitam. Di mana? Di Korca. Oh, langsung di tempat yang itu? Iya. Soalnya kan cuman di sana yang buka Walet Hitam. Di Ganding. Kalau di daerah lainnya yang cuma di Sumeneb, di Lenteng. Iya. Jadi setahu saya memang latihan Walet Hitam itu dulu Ganding, Lenteng sama kota. Kalau lebih ke awal lagi, Gulu-Gulu juga pernah ada latihan. Iya, pernah. Di halaman ini sama di SMP N 1 Gulu-Gulu. Kebetulan saya juga dulu siswa Walet Hitam. Saya waktu SD, saya lupa SD kelas berapa, dulu pernah diajak ikut latihan Walet Hitam sama kakak, dan tapi tidak sampai ikut masa tabah. Terus gini Mbak Nawal, Mbak Nawal itu kenalnya di Walet Hitam gimana? Kenalnya saya dulu langsung ikut nggak tahu kalau perguruan itu Walet Hitam. Soalnya sama abi saya, kak mau ikut silat, mau, kata saya. Ya saya ikut di tempat latihannya kakak saya. Terus saya nggak tahu itu perguruan Walet Hitam. Ya terus sampai sekarang. Intinya ikut latihan silat ya. Sama saya Pak, berarti. Saya juga dulu sama kakak itu memang, ayo ikut latihannya apa, silat. Ya tidak tahu, cuma ya disuruh mukul, disuruh nendang, sama dulu pelatih saya di Walet Hitam itu Kak Lilur. Iya. Kak Lilur. Pelatih saya juga. Sekarang di perguruan Walet Hitam, Mbak Nawal itu sudah sabu apa? Saya sudah kalung merah. Kalung merah. Iya, sudah di atasnya sabu tingkatannya. Bisa dijelaskan enggak rincian-rincian sabuknya? Pertama sabuk hitam, kedua sabuk putih, ketiga sabuk kuning, keempat sabuk merah, kelima kalung merah, keenam kalung kuning, ketujuh kalung putih, dan kedelapan guru muda. Harus dilantik. Jadi kalau sudah ke kalung, sabuknya warna apa? Tetap ngikutin kalung. Oh, ngikutin kalung. Ya. Oh, gitu. Terus awal mula ikut pertandingan. Awal mulai ikut pertandingan itu waktu kelas 6 SD, tapi kalah. Iya, soalnya jam terbang kurang, latihan juga kurang. Soalnya kan masih pemula. Benar. Iya. Anggaplah cari pengalaman kalau Iya. itu. Jadi dari 2000 tahun berapa? Tahun berapa itu? Dari 2016 kelas 6 SD. 2016 Iya. sampai sekarang.
Jadi pengalamannya tidak perlu diragukan lagi. Amin. Dan kebetulan dulur-dulur Mbak Nawal ini adalah salah satu family saya juga. Dan itu ponakannya saya, tapi saya tetap panggil Mbak. Kenapa? Salah satu penghormatan saya kepada teman-teman pesilat. Iya. Meskipun lebih muda, saya tetap manggil Mbak. Sama kayak di PSAT. PSAT itu kalau sudah statusnya warga, itu tua muda tetap dipanggil Mbak. Nah, makanya kemarin ada yang WA ke saya, Mas kok panggil Mbak, wong sampean lebih tua daripada saya. Jadi panggilan Mbak itu adalah panggilan penghormatan kepada pesilat, seperti itu. Jadi terkait dengan prestasi dari 2016 sampai sekarang, prestasi ataupun medali sudah banyak, bahkan bejibun. Mungkin bisa disebutkan prestasi apa saja yang paling berharga atau pengalamannya paling bagus lah menurut Mbak Nawal. Menurut saya waktu 2018 pas saya dapat pesilat terbaik di Sumeneb, itu memang impian saya dari dulu Om, awal ikut silat pengen jadi pesilat terbaik gitu. Alhamdulillah kesampaian 2018, terus jadi pesilat paling muda yang dikirim ke Jawa Timur waktu itu. Waktu itu posisi saya umur 14 tahun. Yang lainnya umur 17, 15. Terus ya walaupun kalah tapi itu berharga sekali. Pengalaman yang ke Jakarta, kayaknya banyak foto-foto kemarin ke Jakarta. Ke Jakarta paling berharga juga Om, tapi saya dapat juara 3, agak kecewa sih Om, tapi yang berharga itu soalnya bisa ketemu sama Kak Hanifan, Komang Hari Kadi Putra, sama Kak Arumdara. Tapi kalau sama Kak Arumdara agak sempat foto. Tapi sempat ngobrol-ngobrol. Iya sedikit cuman nyapa Kak gitu, soalnya malu. Tapi kalau udah ketemu sama idola, bangganya. Minta ampun. Walaupun dapat juara 3 tapi bangga. Intinya sudah ketemu sama idola. Idolanya siapa saja sih sebenarnya? Idola saya sebenarnya, idola pertama saya di silat WW Wita. Tapi berhubung Kak WW itu waktu itu lagi nikah. Lagi nikah sama Kak Deni, jadi gak bisa hadir. Yang bisa hadir cuman Kak Hanifan, Kak Pipit, Kak Komang, sama Kak Yola, anak seni, terus Kak Arum. Cuma ketemu sama itu. Kalau sama Kak Wiwi belum kesampaian sampai sekarang. Saya sampaikan sama Mas Deni ya, semoga bisa ketemu ya. Amin. Mas Deni ini pengen ketemu, ponannya saya pengen ketemu sama Mbak Wiwi. Semoga Mas Deni bisa ke Madura. Kemarin Mas Deni hampir ke Madura, cuma batal. Hampir ke Madura. Mas Deni hampir ke Madura, cuma batal. Ya Mas Deni ya. Tapi rahasia ya Mas Deni. Terus gini, dari sekian banyak bela diri kan, baik dari luar, yang mayoritas kan dari luar. Kenapa sih Mbak Nawal itu lebih memilih pencak silat? Karena kakak sepupu saya dulu ikut silat Om. Jadi saya sering ikut latihan, sering lihat dia latihan, jadi pengen ikut silat. Dan dari keluarga saya juga banyak yang pernah ikut silat dulu, keturunan, jadi saya ikut. Kalau ke bela diri lain orang tua saya kurang setuju, paling setuju ke silat. Ya saya ikut silat. Juga orangnya saya dulu kan Om, di daerah saya banyak yang ikut silat, jadinya saya ikut juga gitu. Awalnya iseng-iseng, Ikut-ikutan. iya, tapi sekarang jadi atlet, alhamdulillah. Awalnya ikut-ikutan, sekarang seneng. Seneng banget. Jadi ikut pencak silat karena faktor lingkungan. Iya. Ya, faktor lingkungan. Jadi dulu setahu saya Sumeneb itu memang Sumeneb bagian barat itu memang terkenalnya di walet hitam. Ya. Dari Lenteng, Gandeng sama Gulu juga dulu walet hitam cukup besar. Cuma sekarang tinggal di daerah Lingko. Yang ada latihan walet hitam itu tinggal di Lingko. Nambah lagi Mbak Nawal, dari sudah banyak pencapaian, target kedepannya Mbak Nawal apa aja? Banyak sih Om target kedepannya, tapi sekarang lagi fokus ke
pertandingan Porprov 2022 dan itu target saya harus bisa dapat juara 1. Target saya sih Om. Mudah-mudahan tercapai. Amin, rabbal alamin. Karena di umur saya yang masih muda, saya pengen membuktikan kepada semua orang kalau saya bisa. Ya. Jadi untuk jadi pesilat yang andal memang harus berproses dari masih muda. Yes. Kalau sudah kayak saya tidak bisa. Saya ikut PSAT, saya ikut pencak silat yang aktif. Di pencak silat itu sudah punya anak 1. Jadi kalau gabung ke atlet tidak bisa. Sekarang mulai aktif di IPSI, di pengurus IPSI, yaitu di Humas IPSI, dan juga aktif di wasit juri. Iya. Jadi ikut andilnya saya mengembangkan pencak silat melalui Humas IPSI, melalui media baik YouTube, terus Instagram sempat juga buat kemarin tapi masih baru karena Instagramnya Humas IPSI kemarin terblokir. Iya. Jadi saya buat baru dengan nama Pendekar Kota Kris, itu masih baru. Jadi saya bergeraknya mengembangkan pencak silat melalui media. Dan ya ikut juga sih, melatih juga ikut, bahkan anak saya juga masih latihan kecil-kecilan. Terakhir Mbak Nawal, bukan terakhir, masih banyak kayaknya. Jadi pertanyaan selanjutnya, saya minta pesan-pesan untuk para atlet di seluruh perguruan. Untuk para atlet di seluruh perguruan, termasuk seluruh Indonesia juga, teruslah berlatih, teruslah berdoa, dan tetap semangat karena menjadi juara tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Harus banyak berkorban. Iya. Soalnya jadi atlet gak gampang Om. Harus cedera dulu ya. Iya. Kayaknya masih cedera ini sebenarnya. Iya. Jadi Mbak Nawal ini sebenarnya masih cedera, dan kemarin jujur saja saya sempat khawatir ketika Mbak Nawal ketemu sama Mbak Cindy. Saya dapat info memang pertandingan pertama Mbak Nawal itu ketemunya langsung sama Mbak Cindy, salah satu atlet Mbak Windy, salah satu atlet unggulan di Sumeneb. Iya. Dan yang saya khawatirkan takut cederanya Mbak Nawal itu kena lagi gitu. Karena kemarin ortunya Mbak Nawal juga ke saya. Iya. Saya masih cari tukang pijat katanya. Saya sempat khawatir. Jadi cuma bisa berdoa kemarin, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Amin. Kalau doa yang terbaik, kalah bisa juga yang terbaik. Maksudnya kalah tapi nggak cedera, itu termasuk dapat yang terbaik seperti itu. Saya tidak doa Mbak Nawal menang, enggak. Cuma saya minta keselamatan sama doa dapat yang terbaik. Amin. Nambah lagi. Mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk pesan-pesan perdamaian untuk seluruh pesilat. Ngapain kita bentrok di jalan, mending kita bentrok di gelanggang. Berprestasi, bisa dapat komisi juga. Bener. Bener ya, jadi dapat komisi ya. Iya. Apalagi jadi atlet SEA Games. Kayak Mas Denny. Gimana Mas Denny? Dapat rumah, PNS, umroh lagi. Komisinya juga besar. Komisinya besar. Kemarin pas umroh saya ditelepon sama dulur-dulur PSAT cabang Arab Saudi. Jadi lebih banyak. PSAT di Arab Saudi sudah banyak. Waktu itu Mas Denny menyempatkan untuk ketemu sowan dengan dulur-dulur PSAT di Arab Saudi, dan saya ditelepon sama mereka. Mas Amin kapan ke Arab? Mas Denny sudah nyampe. Kami yang di Arab tinggal nunggu sampean yang kapan nyampe ke Arab Saudi. Jadi selalu berdoa semoga bisa nyusul, bisa segera umroh dan bisa haji dan bisa ketemu sama dulur-dulur yang di Arab Saudi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Nawal atas waktunya. Semoga kapan-kapan bisa ketemu lagi, wawancara lagi dengan prestasi yang lebih banyak lagi. Dan terima kasih buat dulur-dulur dan teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa, yang pasti jangan lupa di like, di komen, di subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.